Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan memahami konsep beriman kepada Allah dan malaikat Allah. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan pengertian iman. Pengertian iman secara bahasa adalah percaya dan membenarkan. Iman sendiri dalam bahasa Arab berarti aman dan damai dan tentram. Jadi pengertian iman ini adalah percaya atau membenarkan, percaya dan membenarkan. Terus selanjutnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini adalah mempercayai, meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi pengertian iman kepada Allah ini mempercayai atau meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam yang berkuasa atas segala sesuatu. Terus bagi orang yang percaya adanya Allah, maka dalam hatinya terdapat keyakinan sebagai berikut. Jadi ada 3 poin. Kalau orang tersebut percaya adanya Allah, dalam hatinya terdapat keyakinan sebagai berikut ini. Jadi yang pertama, Allah itu ada karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Terus yang kedua, meyakini bahwa Allah bersifat esa atau tunggal, satu dan tidak berbilang. Terus yang ketiga, meyakini bahwa Allah maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini hukumnya wajib karena termasuk dalam rukun iman. Terus pembahasan yang selanjutnya, iman kepada malaikat Allah. Apa itu iman kepada malaikat Allah? Iman kepada malaikat Allah percaya akan adanya malaikat, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari cahaya. Malaikat merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat beribadah. Maka dari itu, keistimewaan ciptaan Allah yang satu ini memang tidak bisa tertandingi oleh siapapun dalam hal taat kepada Sang Pencipta. Terus macam-macam iman kepada Allah. Di sini ada 3 poin macam-macam iman kepada kitab Allah. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Terus yang kedua ada tauhid uluhiyah. Terus pembahasan yang ketiga ada tauhid asma. Tauhid rububiyah. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb. Rabb memiliki beberapa arti, antara lain Al-Murabbi yang artinya pemelihara, dan An-Nasir artinya penolong, dan Al-Malik artinya pemilik, dan Al-Muslih artinya yang memperbaiki, dan As-Sayyid artinya tuan, dan Al-Wali artinya pemimpin. Terus yang kedua, tauhid uluhiyah. Kata uluhiyah diambil dari akar kata ilah yang berarti yang disembah dan yang ditaati. Kata ilah yang digunakan untuk menyebut sembahan baik yang hak maupun yang batil. Untuk sembahan yang hak tetapi kemudian gunakan kata ilah lebih dominan, digunakan untuk menyebut sembahan yang hak sehingga maknanya berubah menjadi zat yang disembah sebagai bukti kecintaan.
Terus tauhid asma. Kalimat asma adalah bentuk jamak dari kalimat isim yang berarti nama. Asma Allah berarti nama-nama Allah. Sedangkan kalimat sifat jamak dari kata sifat yang berarti sifat. Kalimat sifat dalam bahasa Arab berbeda dengan kalimat sifat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kalimat tersebut mencakup segala informasi yang melekat pada suatu yang wujud. Sehingga sifat benda dalam bahasa Arab mencakup sifat benda itu sendiri, seperti besar kecilnya, tinggi rendahnya, warna, keelokannya, dan lain-lain. Terus peran fungsi malaikat Allah. Fungsi pokok malaikat Allah menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada makhluknya. Khususnya manusia sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, malaikat sebagai perantara dalam menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, malaikat sebagai perantara untuk menambahkan dan menguatkan hati orang-orang yang beriman. Yang ketiga, malaikat sebagai perantara dalam melaksanakan hukum Allah SWT. Yang keempat, malaikat sebagai penolong dan mendoakan manusia. Yang kelima, malaikat memberikan pertolongan kepada manusia dalam perkembangan. Yang keenam, malaikat memberikan ilham atau menjelaskan ke dalam dada, dalam lubuk hati manusia. Jadi gitu. Terus hikmah iman kepada Allah SWT dan para malaikat Allah SWT. Hikmah beriman kepada Allah SWT. Yang pertama, hati menjadi tenang. Terus yang kedua, dituntut oleh Allah. Yang ketiga, diberi kemudahan hidup. Yang keempat, mendapat kebahagiaan sesungguhnya. Yang kelima, meningkatkan rasa syukur. Terus hikmah beriman kepada malaikat Allah ada 5 poin. Yang pertama, meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah. Terus yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Terus yang ketiga, mempercayai ada kehidupan setelah di dunia. Jadi setelah di dunia ada kehidupan lain gitu. Terus yang keempat, mempercayai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dari orang lain gitu. Terus yang kelima, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, aplikasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Yang keempat, memberikan rezeki kepada orang lain. Yang kelima, mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasulullah, dan kiamat, dan qada dan qadar Allah. Aplikasi iman kepada malaikat Allah ada 6 poin. Yang pertama, berkata dan berbuat jujur karena dimanapun dan kapanpun, karena malaikat pasti senantiasa mengawasi kita. Yang kedua, taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik buruk kita gitu. Terus yang ketiga, melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Yang keempat, selalu berusaha memperbaiki diri sendiri. Yang kelima, memperbanyak ibadah. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri teladan bagi lingkungan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hanya ini kemampuan saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.